Tembang Mocopat adalah tembang yang paling sering digunakan dalam kesusastraan Jawa. Tembang Mocopat sendiri memiliki jumlah 11 jenis tembang, dan setiap jenis tembang ini memiliki filosofi hidup masing-masing mengenai perjalanan hidup manusia dari dilahirkan hingga tutup usia. Setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai tembang Jawa dan ciri-ciri tembangnya, terutama tembang Mocopat, kita akan mulai mempelajari kembali apa filosofi tembang Mocopat itu sendiri. Tembang Mocopat erat kaitannya dengan proses kehidupan manusia Jawa. Tidak bisa dipungkiri bahwa 11 tembang Mocopat sendiri merupakan perlambang dari proses perjalanan manusia, dan jumlah 11 sendiri merupakan bilangan ganjil, bila mana ini merupakan perlambang bahwa manusia itu akan selalu berproses dan tidak akan bisa genap atau sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Selama menjalani kehidupan ini, dan manusia akan selalu berproses sampai pada akhir hayatnya. Perjalanan hidup manusia itu sendiri digambarkan dalam 11 Mocopat. Yang pertama ada Mas Kumambang. Mas Kumambang merupakan tembang Mocopat yang menggambarkan siklus dari kehidupan manusia itu sendiri, yang diawali dengan Mas Kumambang. Mas Kumambang sebenarnya bisa ditaruh di bagian akhir, namun juga bisa di bagian awal, namun juga bisa untuk keduanya. Namun untuk yang pertama ini, kita akan membahas tentang Mas Kumambang. Mas Kumambang sendiri merupakan penggambaran dari manusia yang masih dalam perut ibunya atau masih dalam kandungan dan masih berupa janin. Orang tua akan berharap anak yang dikandungnya ini apakah perempuan atau laki-laki, atau kelak nanti akan menjadi apa. Mas Kumambang sendiri berasal dari kata mambang atau ngambang, yang berarti mengambang, yang mana ini merupakan dualitas pertama dalam kehidupan manusia. Apakah kelak anak ini akan menjadi seperti apa? Tidak ada yang tahu hingga anak itu dilahirkan. Karena itu yang kedua ada tembang Mocopat Micil. Micil sendiri berarti keluar atau muncul atau terlahir. Setelah kehamilan menyentuh 9 bulan lebih, masuklah proses kehidupan manusia yang pertama, yaitu keluar atau terlahir dari perut ibunya. Manusia pada awalnya terlahir dengan suci tanpa adanya dosa, yang kemudian dengan kasih sayang orang tua, maka anak tersebut akan berproses dalam kehidupan dunia ini dan terbentuk dengan sempurna. Fase selanjutnya adalah sinom, di mana sering dengan bertumbuh kembangnya seorang anak menuju masa remaja, di mana anak-anak sering melakukan kenakalan-kenakalan dan keusilan yang kadang membuat orang tua rasa lelah. Sinom memiliki asal muasal dari kata nom, yang berarti muda, di mana menunjukkan bahwa manusia sudah memasuki masa muda dengan segala kenakalan dan rasa penasarannya. Sebagai orang tua harusnya membimbing dan juga memberitahu pada sang anak di masa ini agar masa mudanya tidak melewati batas. Selanjutnya adalah kinanti. Kinanti sendiri memiliki hubungan dengan membimbing, karena kinanti berasal dari kata kanti atau dikanteni, di mana anak-anak mulai dibimbing atau diikuti kemauannya oleh orang tua. Dengan demikian, anak tersebut tidak akan kehilangan arah dan tujuan. Selain itu juga, kinanti lekat dengan kasih sayang dan penuh dengan nasihat untuk membentuk mental seorang insan manusia. Selanjutnya adalah Asmarandono.
Memasuki masa yang lebih dewasa, manusia pasti merasakan cinta yang merekah di hati. Begitulah penggambaran tentang tembang Asmarandono. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, Asmarandono sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu asmara yang berarti cinta dan dahana yang berarti api. Jika digabungkan, maka memiliki arti cinta yang berapi-api, atau mungkin kita lebih mengenalnya dengan cinta yang bersemi. Pastinya semua orang pernah merasakan proses percintaan seperti ini. Fase selanjutnya adalah kembang kambuh. Cinta, kalau memang sudah cocok, akan menuju ke jenjang selanjutnya. Begitu juga dengan tembang ini yang menggambarkan kecocokan, yaitu gambuh. Gambuh sendiri berasal dari kata jumbuh yang berarti cocok. Apabila masa asmara manusia sudah bersatu pada dalam kecocokan, maka pastinya akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan, dan harus melakukan proses perjalanan hidup selanjutnya, yaitu berumah tangga dan mulai merasakan pahit manisnya kehidupan. Ini merupakan fase selanjutnya dalam penggambaran tembang Mojopat, yaitu Dandang Gulo. Dalam berumah tangga, pastilah sepasang manusia akan mengalami dan merasakan pahit manisnya kehidupan. Dandang Gulo sendiri sebenarnya memiliki dua arti, yaitu pahit manisnya dalam menjalani kehidupan atau kematian yang manis. Dalam proses kehidupan manusia, pastinya cobaan demi cobaan selalu silih berganti, dan begitulah proses kehidupan dalam rumah tangga. Lalu ada saja cobaan yang perlu dihadapi. Apakah kita bisa menghadapinya atau malah kalah dan diincar oleh dandang yang merupakan arti lain dari burung gagak dalam bahasa Jawa? Atau kita akan mendapatkan gulo yang dimana ini akan menjadi kehidupan yang manis sampai akhir. Selanjutnya adalah fase tembang Mojopat Durmo. Durmo sendiri merupakan singkatan dari mundur senggomo atau mulai meninggalkan masalah keduniawian. Merupakan tahap di mana pasangan suami istri mulai mengurangi kuantitas hubungan intim. Di lain pengertian, kata Durmo juga bisa berasal dari kata Darmo yang berarti berbagi dengan sesama, atau juga Dharma yang berarti harus berfokus untuk mempelajari dan mengamalkan secara langsung ilmu agama atau ilmu yang sudah didapat. Durmo adalah proses manusia ketika sudah menginjak umur sekitar 50-60-an karena harus menegakkan agama yang diyakini dan sudah waktunya untuk memasrahkan segalanya. Juga meminta pengampunan pada Tuhan Yang Maha Esa. Fase selanjutnya adalah tembang pangkur. Manusia mulai masuk ke fase kehidupan pangkur. Pangkur adalah istilah singkatan dari nyimpang dan mungkur. Di titik ini, manusia mulai menghindar dari kehidupan duniawi dan mulai berfokus dengan ibadah untuk mempersiapkan diri menuju ke kehidupan selanjutnya atau akhirat. Di titik ini, manusia hanya bisa berpasrah dan berserah diri hingga sudah habis waktu yang sudah digariskan. Dan fase selanjutnya adalah Megatruh. Ketika ajal sudah menjemput, itulah fase kehidupan manusia dalam penggambaran tembang Mojopat Megatruh. Megatruh berasal dari kata megat atau pisah dan ruh atau ruh, merupakan tahap ketika nyawa berpisah dari raga, sehingga dapat dikatakan bahwa Megatruh mewakili fase kematian. Di sini manusia tidak akan membawa harta, tahta, ataupun keluarga. Yang akan dibawa hanyalah amalan yang sudah dilakukan selama hidup di dunia dan akan diantarkan menuju peristirahatan terakhirnya. Karena itu, tembang yang terakhir atau tembang Mojopat yang ke-11 merupakan fase terakhir dari kehidupan manusia, yaitu Pocung, yang merupakan tahap akhir. Pocung berasal dari kata pocongan, yang mana melambangkan bahwa manusia akan diberikan pakaian yang hanya dipakai sekali dalam seumur hidupnya dan akan diantarkan menggunakan kendaraan roda 4.
dan itu beroda manusia. Yap, kita kelak akan pocong. Fase ini merupakan fase terakhir dari tembang mocopat ketika manusia dimasukkan ke liang lahat dengan dipakaikan kain kafan atau istilahnya dipocongi. Begitulah perjalanan hidup manusia yang diselipkan dalam 11 jenis tembang mocopat. Namun, apakah berakhir sampai dengan pocong? Tidak. Seperti yang sudah kami jelaskan di awal, manusia akan memasuki alam akhirat, yang mana itu juga masih ditimbang apakah kelak akan masuk surga atau neraka. Tidak asing bukan dengan kata timbang? Yap, itu adalah filosofi dari tembang Mas Kumambang yang mana jika ditaruh di akhir setelah tembang pocong. Begitulah perjalanan dari kehidupan manusia menurut tembang mocopat. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan. Di sini saya Saifud, dan apabila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, kita akan tetap belajar bersama di Sinau Sastra Jawa.